Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wadi dari kelas 104. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4, Negara Kesatuan Republik Indonesia, disusun oleh saya sendiri, yaitu Ahmad Wadi, kelas 104. Oke. Materi yang saya akan bahas yaitu 1. Pengertian hak dan kewajiban asasi manusia. 2. Ruang lingkup tanggung jawab negara. 3. Kriteria dan asas kewarganegaraan Indonesia. 4. NKRI dan status warga negara dalam konstitusi. Dan terakhir, permasalahan hukum dan kewarganegaraan kontemporer. Masuk materi pertama, pengertian hak dan implementasinya. Definisi fundamental hak. Hak adalah kekuasaan untuk menerima atau lakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Landasan konstitusional. Di Indonesia, hak warga negara diatur secara tegas dalam UUD NRI tahun 1945. Implementasi hak ini mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin sepenuhnya oleh negara. Pengertian kewajiban. Definisi fundamental. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Ruang lingkup tanggung jawab individu. Fokus pada integritas moral diri sendiri dan hubungan spiritual dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan karakter utama. Tanggung jawab sosial. Kewajiban menjaga harmoni dalam masyarakat serta melestarikan lingkungan hidup demi keseimbangan kehidupan bersama. Tanggung jawab bernegara. Komitmen tertinggi sebagai warga negara untuk membela kedaulatan, mematuhi hukum, dan menjaga persatuan NKRI. Kriteria menjadi warga negara Indonesia. Asas kelahiran. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraannya. Nah, kewarganegaraan ayah dan ibunya. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Permohonan bagi warga asing untuk menjadi WNI dengan syarat telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Asas kewarganegaraan. Asas sanguinis. Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan orang tuanya mana pun ia dilahirkan. Asas Lusali. Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya tanpa memperhatikan kewarganegaraan orang tuanya. Prinsip di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Indonesia menerapkan kombinasi khusus untuk melindungi hak warga negara. Kewarganegaraan tunggal. Kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak. Masalah status kewarganegaraan. Yang pertama, apatrid. Istilah bagi seseorang yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Hal ini terjadi apabila seseorang lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis, namun orang tuanya berasal dari negara yang menganut asas ius soli. Bipatrid. Seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Kondisi ini muncul jika seseorang lahir di negara dengan asas ius soli, sementara orang tuanya berasal dari negara yang menerapkan asas ius sanguinis. Multipatrid. Oke, saya akan menjelaskan secara nalar sendiri karena
PPT saya ngebug. Oke, multipatriot adalah keadaan seseorang memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan sekaligus. Contohnya, seseorang memiliki kewarganegaraan Indonesia, Kanada, dan Australia pada saat yang sama. Karakteristik warga negara: patriotisme dan cinta tanah air, memiliki keterikatan emosional yang kuat terhadap identitas bangsa, menjunjung tinggi persatuan dan bersedia berkorban demi kepentingan negara. Kesadaran hukum dan politik, mematuhi regulasi yang berlaku dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik sebagai penuh tanggung jawab sosial dan dalam sistem demokrasi. Ia nilai Pancasila menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologis dan moral dalam berperilaku, bermasyarakat, dan bernegara di tengah keberagaman. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), negara kesatuan dan desentralisasi. Pemerintah pusat memegang kedaulatan, namun memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri melalui otonomi daerah guna pemertaan pembangunan. Kedaulatan di tangan rakyat sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuatan tertinggi berada pada rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sebagai pilar demokrasi Indonesia. Visi dan misi pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Status warga negara: kedudukan hukum berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disisahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Agak seperti yang kalian lihat pada tabel ini, baca sendiri. Kewajiban negara terhadap warga negara. 1. Perlindungan hukum. Negara wajib memberikan perlindungan hukum yang adil dan menjamin kesamaan kedudukan di dalam hukum bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Yang kedua, kesejahteraan dan pendidikan. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang inklusif. 3. Fasilitas publik. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak untuk mendukung mobilitas dan produktivitas seluruh warga negara. Akibat ketidakjelasan hukum. 1. Muncul ketidakadilan dalam lapisan masyarakat. 2. Hilangnya jaminan perlindungan hak asasi manusia. 3. Timbulnya konflik sosial dan ketidakstabilan nasional. Permasalahan kewarganegaraan. Kehilangan kewarganegaraan. PNI dapat kehilangan statusnya jika memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Masuk dinas tentara asing tanpa izin presiden atau menyatakan sumpah setia kepada negara asing. Tantangan administratif. Penduduk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T sering menghadapi kendala akses layanan kependudukan, mengakibatkan keterlambatan kepemilikan dokumen identitas resmi, perkawinan campuran, dan anak. Isu kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran yang harus menentukan pilihan kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Oke, masuk kesimpulan. Keseimbangan hak dan kewajiban adalah kunci utama dalam menciptakan harmoni dan stabilitas kehidupan bernegara. NKRI memerlukan warga negara yang
yang sadar akan status peran serta tanggung jawabnya dalam menjaga persatuan. Yang terakhir, pentingnya kepastian hukum sebagai instrumen untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.